Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan atau menjelaskan terkait hasil diskusi kami yang beranggotakan Nur Fadila Tuanani, Paramita, Putri Nur Fatima Arif, Putri Sri Rejeki Mokodompit, dan Rahayu Nandasari. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan atau memaparkan terkait fenomena distribusi zat dalam cairan tidak bercampur. Nah, sebelumnya pengertian dari fenomena distribusi. Fenomena distribusi merupakan salah satu hal yang penting bagi seorang farmasis, ditambah berbagai faktor yang mempengaruhi cabang ilmu tersebut. Lebih khusus, pengaruhnya terhadap distribusi obat di dalam tubuh manusia. Hal-hal yang termasuk di dalam koefisien partisi ialah kerja obat pada tempat atau organ target serta distribusi dan absorpsinya ke seluruh tubuh bagian sampai memberikan efek terapeutik. Nah, untuk fenomena distribusi, koefisien distribusi didefinisikan sebagai suatu perbandingan kelarutan suatu zat sampel di dalam dua pelarut yang berbeda dan tidak saling bercampur, serta merupakan suatu harga tetap pada suhu tertentu. Fenomena distribusi termasuk di dalamnya adalah koefisien partisi yang erat hubungannya dalam ilmu kefarmasian. Hal fenomena distribusi adalah sifat senyawa obat itu agar dapat melalui membran sel yang terdiri dari lipoprotein atau suatu lapisan hidrofil dan hidrofob. Nah, untuk fenomena distribusi zat dalam cairan tidak bercampur, suatu zat dapat larut ke dalam dua macam pelarut yang keduanya tidak saling bercampur. Jika kelebihan cairan atau zat padat ditambahkan ke dalam campuran dari dua cairan yang tidak bercampur, zat itu akan mendistribusi diri di antara dua fase sehingga masing-masing menjadi jenuh. Nah, jika zat itu ditambahkan ke dalam pelarut tidak tercampur dalam jumlah yang tidak cukup untuk menjenuhkan larutan, maka zat tersebut akan tetap terdistribusikan di antara kedua lapisan dengan konsentrasi tertentu. Nah, apabila ditinjau dari suatu zat tunggal yang tidak bercampur dalam suatu corong pisah, maka dalam sistem tersebut akan terjadi suatu keseimbangan sebagai suatu zat terlarut dalam fase bawah dan zat terlarut dalam fase atas. Menurut hukum termodinamika, pada keadaan seimbang dan rasio aktivitas spesies terlarut dalam kedua fase itu merupakan suatu ketetapan atau konstanta. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien distribusi dan laju reaksi? Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien distribusi dan laju reaksi yaitu yang pertama, temperatur. Kecepatan reaksi akan bertambah setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Kenaikan tersebut mencapai 2 kali atau 3 kali lipatnya dengan persamaan Arrhenius-nya. Log K sama dengan log A EA per 2303 RT. Keterangannya, R yaitu konstanta gas yaitu 1,987 kalori per mol. EA yaitu derajat atau energi aktivasi dan A adalah faktor frekuensi. Yang selanjutnya yaitu nomor 2, efek pelarut. Pelarut biasanya bersifat tidak ideal. Laju reaksi akan besar dalam pelarut dibandingkan dengan pelarutnya. Jadi dapat dikatakan bahwa pelarut polar yaitu pelarut yang mempunyai tekanan dalam yang tinggi cenderung menghasilkan reaksi yang dipercepat untuk menghasilkan produk yang mempunyai tekanan dalam tinggi daripada reaktan. Nah, selanjutnya pengaruh kekuatan ion koefisien aktivitas dalam larutan air encer kurang dari 0,01 m pada suhu 25 derajat Celcius akan bernilai negatif. Selanjutnya yaitu pengaruh konstanta dielektrika. Efek konstanta dielektrika terhadap konstanta laju reaksi ionik yang diekstrapolasikan sampai pengenceran tidak terbatas, yang pengaruh terhadap laju reaksi sering menjadi kemungkinan reaksi dikatalisis oleh satu atau beberapa komponen penyusun dapar. Selanjutnya ialah pengaruh cahaya. Energi cahaya seperti panas dapat memberikan keaktifan yang diperlukan untuk terjadinya reaksi.
Nah, itulah tadi hasil pemaparan atau penjelasan terkait hasil diskusi kami, yaitu fenomena distribusi zat dalam cairan tidak bercampur. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.